tok tok tok, buka, sapa penguji, perkenalan ya. Selamat pagi dokter, perkenalan nama sama NIM atau NRP boleh. Perkenalkan, saya Fatia Sasyanindita dengan NRP 25095 gitu. Mohon izin untuk melakukan pemeriksaan telinga. Kalau udah dipersilakan, baik, izin ya dok. Pindah, ini kan abis nyapa, misalnya penguji ya di sini. Misal di penguji. Dan terus ke depan manekinnya, entah manekinnya di mana atau di mana gitu. Ke depan manekinnya, ambil kursi, duduk. Harusnya duduk. Cuman ini kan mau muter-muter agak susah ya. Harusnya nanti duduk. Maaf motong, berarti kalau misalnya di bed nanti kita berdiri apa duduk? Kalau ditaruh di sini? Harusnya duduk sih, cuman kalau misalkan nggak nyampe berdiri nggak apa-apa. Oke. Cuci tangan. Lanjut. Ya, masuk, habis itu sapa pasien kan. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Anggaplah dia baru masuk ya. Silakan duduk, walaupun udah diam aja. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Fatia yang bertugas di klinik hari ini. Terus konfirmasi identitas. Mohon izin Pak, apa benar dengan misal Bapak Asep, umur 21 tahun. Sesuai sama yang di kasus aja. Kalau nggak ada umur berarti nama aja. Apa benar dengan Bapak Asep? Dan itu kalau udah jawab harusnya dijawab penguji. Misal benar, tapi kalau nggak dijawab sama penguji jawab sendiri aja. Apakah benar dengan Bapak Asep? Ya benar. Jawab sendiri. Selanjutnya, baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada tujuan Bapak. Tuh, yang bertujuan untuk memantau kesehatan telinga dan fungsi pendengaran Bapak secara umum. Jadi informed consent, kasih tahu kita mau ngapain, prosedurnya gimana, sama tujuannya itu buat apa. Kalau tujuan terus kasih tahu pemeriksaan ini tidak menyakitkan, tapi mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman karena nanti ada saya memegang telinga Bapak dan ada alat yang akan saya gunakan. Apakah Bapak bersedia? Jawab sendiri lagi aja. Anggaplah si penguji nggak mau nyaut itu ya, kita jawab sendiri. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. So, baik Pak, silakan menuju ke meja pemeriksaan. Terus udah, anggaplah nih kita lagi berpindah ya dari meja pemeriksaan ke meja konsultasi ke meja pemeriksaan. Nah, pas abis itu kita siap-siap. Sebelum melakukan pemeriksaan, ini ceritanya ngejelasin ke penguji ya. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya mempersiapkan alat yaitu otoskop, ini, garpu tala, dan headlamp. Headlampnya harusnya langsung dipakai ya. Oke. Terus cek lampunya nyala apa enggak. Udah nyala, matiin lagi. Kalau udah, terus setelah melakukan persiapan alat, saya melakukan persiapan diri yaitu dengan mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Cuci tangannya misal nanti ada ditempel wastafel gitu ya. Gambar gitu wastafel tadi ya, itu samperin wastafel lah ya. Samperin wastafel, pura-pura cuci tangan, terus pakai handscoon. Gak harus yang benar-benar skin to skin, glove to glove, yang penting dipakai. Kalau udah dipakai ininya lanjut langsung ke inspeksi. Jadi habis pemeriksaan alat, habis itu cuci tangan, habis itu pakai handscoon. Soalnya kalau misalkan cuci tangan sama pakai handscoon dulu baru nyiapin alat, nanti kan jadi kotor lagi ya. Anggapannya kayak sesuai logika gitu. Jadi habis itu baru pakai handscoon. Susah ya? Nggak boleh kayak gitu sebenarnya ya. Penguji bete. Nggak boleh yang agak gitu. Tapi kan nanti disiapin yang kotak kan, jadi tinggal dulu. Harusnya iya. Itu kan kamu harus. Iya. Intinya habis itu langsung pertama-tama inspeksi sama palpasi dulu. Pertama-tama saya melakukan inspeksi wajah dan telinga luar pasien. Anggaplah kita lagi di sini ya, depan pasien. Lihatin dulu, inspeksi dulu ya, habis itu palpasi. Kemudian saya melakukan palpasi dengan menekan area wajah dan luar telinga pasien. Ditekan, sampai Pak. Ditekan-tekan bagian sini. Pokoknya sekeliling telinganya, sama misal mau dilihat gini. Inspeksi sama palpasi, jadi sambil dilihat sambil ditekan. Ya, jangan lupa izin dulu ke bapaknya. Mohon izin ya Pak, saya tekan. Ya Pak, permisi. Terus tanya, apakah ada terasa nyeri? Harusnya tidak gitu. Daya istirahat ya Pak. Terus kasih tahu ke penguji hasilnya gimana. Berdasarkan hasil inspeksi dan palpasi, tidak ditemukan adanya nyeri ataupun kemerahan, pembengkakan dan masalah lainnya pada area wajah dan luar telinga pasien. Kemudian saya melanjutkan pemeriksaan dengan headlamp. Ini harusnya sebenarnya ngelihat ke dalam rongga telinga ya, tapi jujur nggak kelihatan juga. Jadi formal saja. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan otoskop untuk melihat rongga telinga pasien. Pakai otoskop, terus dilihat dari otoskop headlamp. Tadi saya melakukan pemeriksaan rongga telinga dan bagian luar telinga pasien menggunakan headlamp. Nyalain headlampnya, dilihat. Sebenarnya dilihat ini sama bagian agak dalam rongga telinganya.
tapi bukan yang sampai dalam gitu loh, soalnya nggak bakal kelihatan. Jadi cuma dilihat bagian luarnya aja. Ya sudah, sebutin juga hasilnya tuh normal, kayak misalnya baik, nggak ada kayak serumen, nggak bengkak, nggak merah, nggak apa. Intinya hasilnya normal. Kalau udah lanjut, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Jelasin juga ke penguji, habis itu jelasin juga ke pasiennya. Mohon izin ya Pak, ini selanjutnya saya melakukan pemeriksaan dengan otoskop. Ini nanti akan saya masukkan ke telinga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, izin ya Pak. Mana otoskopnya? Mana? Udah nyala ya. Udah. Ya, ini oke. Pegangnya kayak pegang pensil. Taruh fiksasi, baru masukin ke sini. Ini yang satu lagi buat buka telinganya. Gini. Sebenarnya nggak bakal kelihatan sih, yang penting masuk aja. Soalnya dalam telinganya ini juga nggak ada apa-apa. Ini masuk, terus kalau udah sebutin pada pemeriksaan ini saya melihat kondisi rongga telinga dan melihat membran timpani pasien. Terus habis itu jelasin ke pasien. Baik Pak, di sini hasilnya baik ya Pak, tidak terlihat adanya sumbatan ataupun masalah lainnya, dan membran timpani Bapak juga dalam keadaan baik. Sudah selesai, saya lanjut ya Pak pemeriksaannya. Selanjutnya pakai garpu tala. Ini dijelasin juga ke penguji. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan garpu tala dengan frekuensi yang 512 Hz. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan rine. Kasih tahu ke bapaknya, pasiennya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan garpu tala. Jadi mohon izin nanti saya taruh di belakang telinga Bapak ya. Terus iya, jawab aja sendiri gitu. Terus jelasin ke penguji, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan garpu tala dengan menggetarkan garpu tala. Bisa digetarinnya bisa gini. Atau dipukul sini. Sebenarnya aku nggak pernah bunyi kalau dipukul sini. Pura-pura aja. Penguji juga nggak tahu benar bunyinya apa enggak. Maaflah bunyi. Terus taruh, izin ya Pak. Mohon beritahu apabila getarannya sudah tidak terasa. Kasih tanda aja sendiri. Terus pindahin keluar, ini kan Rina ya. Pindahin keluar, apakah terdengar suaranya Pak? Terdengar. Baik. Normal ya Pak. Lanjut ke telinga yang satunya. Sama gitu juga. Kalau udah selesai, kasih tahu ke penguji. Berdasarkan hasil pemeriksaan Rine, pasien dapat mendengar dengan baik dan hasil Rine ini positif. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan Weber. Baik Pak, selanjutnya saya izin menaruh garpu tala ini di atas telinga, di atas kepala Bapak ya. Bunyiin. Taruh. Ininya harus apa ya? Jangan miring kayak gini, jangan miring kayak gini. Jadi dia tegak. Kalau misalkan taruh di atas berarti kayak gini. Kalau taruh di dahi berarti kayak gini. Pokoknya semua ininya harus nyentuh bagian ini pasien. Jangan lupa juga megangnya di sininya. Jangan bagian sininya. Nanti iya nanti getarannya berhenti. Terus kalau udah taruh atas ini, izin ya Pak. Apakah ada yang lebih keras di salah satu sisi Pak terdengarnya? Harusnya nggak ada karena normal. Nah baik, berarti normal ya Pak. Terus jasa penguji, berdasarkan hasil pemeriksaan Weber ini tidak terjadi lokalisasi pada telinga kanan atau kiri pasien. Jadi hasil ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sobah dengan membandingkan pendengaran pasien dan pendengaran pemeriksa. Nah, izin ya Pak, selanjutnya saya akan bandingkan pendengaran Bapak dan pendengaran saya. Mohon izin saya letakkan kembali garpu tala di belakang telinga Bapak. Ditarik. Terus ini, taruh. Mohon beri tanda apabila sudah tidak terasa getarannya ya Pak. Kasih tanda. Pindahin ke belakang tulang mastoid sendiri. Harusnya getarannya udah nggak berasa. Cuma kan kalau yang pakai kerudung nggak berasa beneran ya. Anggaplah udah nggak berasa lah, intinya normal. Harusnya kalau misalkan udah nggak berasa, di pasien nggak berasa getarannya, di kita nggak berasa, normal kan? Terus buat konfirmasi di gantian. Jadi dibunyiin ke kita harusnya berasa getaran. Kalau udah nggak berasa, pindahin ke pasien. Kalau udah tanya apakah masih terasa getarannya Pak? Tidak, harusnya tidak karena normal. Jadi kalau misalkan dari pasien ke kita sama-sama udah nggak rasa getarannya, dan dari kita ke pasien udah nggak keras juga getarannya, berarti normal. Terus dilakuin juga ke telinga satunya. Kalau udah dijelasin ke penguji. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan swabah ini, pendengaran pasien normal, tidak terjadi swabah memanjang ataupun memendek. Terus udah bilang ke pasiennya, baik Pak, seluruh pemeriksaan telah selesai. Mohon silakan ke meja konsultasi untuk nanti saya bacakan hasilnya ya. Nah, pas ini cerita pasiennya lagi berpindah kan. Terus jelasin ke penguji, setelah melakukan pemeriksaan, saya merapikan alat dan melakukan simple hand washing, juga melepaskan sarung tangan. Ini saya membereskan alat, terus lepas sarung tangan, dan kemudian saya mencuci tangan. Samperin lagi wastafelnya. Nggak harus yang menangkah gitu ya.
Sudah selesai, balik lagi ke depan pasien, terus kasih tahu, baik Pak, seluruh pemeriksaan telah selesai dan hasilnya normal ya Pak. Kesehatan telinga Bapak dalam keadaan baik dan fungsi pendengaran Bapak juga baik. Hasil ini nantinya akan saya catat dalam rekam medis. Terima kasih atas kerjasamanya Pak, semoga sehat selalu. Sudah selesai.